Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa hikmah terbesar ketika Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk beribadah shaum Ramadan? Ketika kita mengetahui hikmah terbesar dari pelaksanaan ibadah shaum Ramadan, insya Allah kita setiap kali menjalani ibadah ini akan menjalani dengan jauh lebih baik lagi. Setidaknya ada dua ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hikmah terbesar dari ibadah shaum Ramadan ini. Pertama terdapat dalam surah Muhammad, surah 47 ayat yang ke-12. Allah berfirman, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan orang-orang kafir yatamatta'una, makan-makan bersenang-senang, yatamatta'un bersenang-senang, wa ya'kulun dan makan-makan, kama ta'kulul an'am sebagaimana hewan-hewan makan, wan naru mathwal lahum dan nerakalah tempat mereka. Ayat yang singkat ini menjelaskan kepada kita dua kelompok besar manusia, apa aktivitasnya di dunia dan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Orang beriman selalu bergandengan dengan kalimat wa amilus shalihat. Seluruh aktivitas orang beriman, apapun perbuatannya, menjadi amal soleh, bernilai ibadah, bernilai pahala. Ketika Rasulullah SAW menceritakan begitu banyak sodakoh, amalan-amalan yang bernilai sodakoh, Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Kalian mendatangi istri kalian, pasangan yang halal, ada nilai sodakohnya, ada nilai pahalanya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa fiha ajrun. Wahai utusan Allah, apakah iya seseorang memuaskan syahwatnya tetap dapat pahala, Nabi? Ini para sahabat terheran-heran. Nabi menjawab, iya. Bukankah ketika syahwat itu dipuaskan dengan cara yang haram itu berdosa, bahkan dosa besar? Maka ketika syahwat dilakukan dengan cara yang halal, di situ ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya. Berarti orang beriman bersenang-senang, makan dan minumnya semua menjadi amal soleh. Di bulan Ramadan Allah perintahkan stop, jangan makan minum dari terbit fajar sampai maghrib, kita stop. Meskipun bisa mungkin sepi, tidak ada orang, tidak ada yang melihat, bisa berbuat curang, tapi kita jujur, kita takut kepada Allah yang Maha melihat, tidak mau membatalkan puasa kita. Artinya apa? Kita orang beriman, nilai kehidupan kita sangat mulia, sangat luhur. Orang kafir yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang, makan-makan sebagaimana hewan-hewan.
Bapak Ibu tahu hewan bagaimana bersenang-senangnya? Bagaimana hewan-hewan itu makan-makannya? Gak ada batasan, ya. Kapan mereka ingin bersenang-senang, lakukan. Dengan siapa, lakukan, ya. Tapi orang beriman, derajat hidupnya dinaikkan oleh Allah. Dengan adanya shaum Ramadan, kehidupan orang beriman naik level, derajatnya sangat tinggi. Kita tidak hidup sebagaimana kehidupan hewan-hewan yang hanya bersenang-senang dan makan-makan tanpa batas. Ini hikmah pertama. Kenapa kita taat pada Allah shaum Ramadan? Karena Allah menaikkan derajat kita sehingga kehidupan kita sehari-hari tidak seperti kualitas hidupnya hewan-hewan. Kemudian yang kedua, terdapat dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat yang ke-20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Ingatlah pada suatu ketika orang-orang kafir sudah berada di depan tepi neraka. Neraka sudah diperlihatkan kepada mereka, mereka akan diceburkan ke dalam jurang neraka. Para malaikat penjaga neraka berkata, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menghabiskan semua nikmat yang baik-baik yang Allah berikan pada kalian di dunia hanya untuk kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian telah begitu puas bersenang-senang dengan nikmat-nikmat tersebut. Artinya orang kafir ketika diberi nikmat yang baik-baik oleh Allah, tidak ada cara menahan diri, tidak ada cara untuk bersabar, tidak berpuas-puas tanpa batas, tidak ada kaidah mereka. Ya, kalau mereka berhenti bersenang-senang ya mungkin karena capek aja. Nanti kuat lagi, bersenang-senang lagi. Tapi orang beriman tidak menghabiskan seluruh nikmat Allah yang baik itu. Ketika Allah katakan stop, berhenti, kita berhenti. Padahal kita pengen, kita menahan keinginan kita. Maka ketika mereka diceburkan ke neraka, sudah tidak ada lagi penolong bagi mereka. Mereka dibalas dengan balasan yang menghinakan. Ada satu dialog Umar bin Khattab, dialog dengan seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Saat itu Jabir bin Abdullah pulang dari pasar, kalau bahasa kita sekarang ya, sambil memanggil sesuatu. "Hei Jabir, Jabir, kemari sebentar. Apa yang kamu pikul itu?" "Ini daging wahai khalifah. Aku membeli daging, ya. Aku menginginkan dan aku membelinya. Ishtahaituhu ishtaraituhu. Aku menginginkan daging dan aku membelinya." Melihat Jabir membawa daging tentu untuk diri dan keluarganya, ya, Umar bin Khattab berkata begini, "Awa kullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu?" Hai Jabir, apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu lantas kamu langsung belinya? Apakah kamu tidak takut terhadap ayat Allah, "Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha"? Apakah kamu tidak takut pada ayat ini? Orang-orang kafir yang menghabiskan segala kesenangan di dunia, setiap mereka mau lakukan, mereka mau inginkan beli, lakukan. Kamu gak takut ayat ini, hai Jabir? Masya Allah. Padahal ayat itu jelas kepada orang kafir, tapi untuk menasihati seorang sahabat Nabi, seorang sahabat kepada sahabat yang lain, bersifat saling mengingatkan. Bukan artinya membeli daging untuk keluarga itu tercela, tidak. Tapi pelajaran terbaiknya adalah awakullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu.
Apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu lantas engkau membelinya? Coba kita didik anak kita dengan cara seperti itu. Anak kita pengen apa, beli. Pengen apa, langsung turuti terus. Anak yang dididik dengan cara setiap pengen apa turuti, pengen apa turuti, gedenya jadi apa anak ini? Jadi raja, ya kan? Dikecewakan sedikit nggak mau, ngambek, marah, banting. Wah, bapak nggak sayang lagi sama aku. Betapa buruknya anak-anak yang dididik setiap kali pengen apa turuti, pengen apa, nggak ngerti cara menahan keinginan. Ini pelajaran yang sangat berharga dari Umar bin Khattab kepada Jabir tadi. Mari kita ambil pelajaran terbaik dari saum Ramadan ini. Pertama tadi, Allah mengangkat derajat kita. Derajat kita hidupnya tidak seperti hewan. Walaupun kita juga makan, minum, ya, aktivitas hubungan suami istri, ya, tapi nilainya adalah ketaatan kepada Allah. Dan jangan menghabiskan kesenangan di dunia kepada sahabat-sahabat yang uangnya sangat banyak, bisa beli makan satu piring harganya 5 juta. Di sini ada orang makan satu piring harga 5 juta, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada orangnya. Kalau ada pengen tahu, pengen kenalan sama orangnya, ya. Tapi ada loh Pak, orang nih makan satu piring harganya 5 juta. Untuk orang lain itu untuk makan 1 bulan, dia 1 piring saja. Apa setiap yang dia pengen turuti, pengen apa turuti, habiskan. Orang beriman tidak seperti itu, ya. Ini kalau nasihat ini untuk ibu-ibu, biasanya yang saya tanya kalau ibu-ibu di rumah punya berapa biji itu ada tas. Ada yang bilang 5, ada yang 57, ada yang bilang 10. Mana yang paling mahal? Saya tanya gitu. Oh, ada yang 10 juta, yang berapa? Masih pengen beli yang mahal lagi nggak? Masih kalau ada duitnya, katanya. Ya Allah, nggak ada selesainya kesenangan itu, nggak ada selesainya. Ayo tahan diri. Kalau ada rezeki lebih, kita sudah cukup qanaah, cukupkan. Selebihnya bermanfaat untuk menolong orang yang masih belum beruntung ekonomi. Itu jadi amal yang luar biasa. Untuk apa puas-puasin diri, semua kesenangan diturutin? Itu sifat orang kafir begitu. Zaman sekarang zamannya flexing, apa-apa pengen dipamerin di medsos, di mana-mana, bangga bisa ini bisa itu. Nggak ada gunanya dalam kehidupan orang beriman. Flexing nggak ada gunanya begini, ya. Kita ingin beramal secara keimanan kita, tidak ingin dengan gaya hidup orang-orang kafir. Dan yang terakhir, ada satu hadis Nabi berkaitan dengan peristiwa menjelang munculnya Dajjal. Kenapa kita dilatih oleh Allah lapar, haus? Kenapa dilatih begitu? Hadis sahih menyatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, tahun pertama Allah perintahkan langit dan bumi. Langit kurangi hujanmu sepertiga, bumi kurangi hasil bumi sepertiga. Tahun pertama. Tahun kedua meningkat 2/3, makin berkurang. Tahun ketiga langit tidak menurunkan 1 tetes pun hujan, bumi tidak menumbuhkan pepohonan apapun, kering kerontang. Semua makhluk bernyawa mati, hewan-hewan di muka bumi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saat itu masih ada orang beriman hidup, gak ada setetes air, gak ada makanan tumbuhan, hidup dengan cara apa? Fama ya'ishun nas fi dzalika zaman. Apa Nabi yang menghidupi manusia pada zaman itu? Apa Nabi? At-tahmid, at-tahlil, at-takbir, wa dzalika yujzi'u majza' at-ta'am. Ucapan seorang mukmin, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya itu mencukupi tubuhnya seperti makanan bergizi mencukupi fisik. Bayangkan, perut boleh lapar kosong, tapi orang beriman memiliki kalimah thayyibah, tahmidnya, tahlilnya, takbirnya, seperti hidup para malaikat. Lihat, para malaikat tidak makan dan minum dan hidup.
Akan datang nanti zaman seperti itu. Bapak pengen ketemu zaman begitu? Kayaknya masih lama soalnya ya. Tapi ini pelajaran yang sangat berharga, Masya Allah. Ternyata kalimat zikir, tahmid, tahlil, takbir itu bisa bernilai seperti makanan mencukupi tubuh kita. Atau pengen dicoba, Bapak seminggu nggak makan cukup zikir gitu kira-kira meninggal nggak? Kalau berani nanti lapor ke saya. Kalau meninggal kita kubur aja udah. Tapi itu memang di zaman yang khusus, ketika langit sudah tidak menurunkan hujan, bumi sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mudah-mudahan hikmah singkat Shaum Ramadan ini memicu semangat kita lebih ikhlas lagi dalam menjalani Shaum Ramadan ini lebih baik lagi, dan insya Allah hikmahnya sangat besar nanti di hari akhir kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.